Puji Tuhan, Shalom. Selamat datang, selamat kita beribadah di dalam gereja Gaat. Bila ibadah kita hari ini, ibadah yang menyenangkan karena panggilan Tuhan secara khusus kepada kita semua. Kepada kita semua. Sidang Tuhan yang kami kasihi, Tuhan memanggil kita ditempatkan kepada posisi yang benar. Arti benar itu tidak melenceng, arti benar itu membawa setiap di antara kita dikeluarkan dari segala perkara-perkara yang sia-sia. Perkara-perkara yang sia-sia itu apa? Yaitu satu, yang selama ini membuat kita ini berbuat dosa. Dosa itu apa? Dosa yang tidak menyenangkan hati Allah. Dosa yang kita lakukan itu perbuatan yang salah di hadapan Allah, melanggar. Tuhan Allah kita memberikan satu aturan secara khusus, tapi kita banyak yang melanggarnya. Banyak di antara kita ini hidup seenak sendiri, menyerupai dengan dunia ini. Padahal kita ini dipanggil Tuhan secara khusus. Tuhan memanggil kita hidup di dalam dunia ini untuk tidak serupa dengan dunia. Artinya Bapak Ibu, meskipun kita hidup dalam dunia ini, punya kesempatan hidup dalam kekudusan Allah. Hidup dalam kekudusan Allah itu memanggil setiap saudara saya untuk melakukan hal yang benar. Dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini penuh dengan aroma yang tidak sedap. Bila setiap di antara kita yang dipanggil Tuhan secara khusus mempunyai keharuman aroma yang sedap. Kalau kita mencium aroma yang sedap itu Bapak Ibu, alangkah indahnya, alangkah luasnya. Kita boleh berjalan dalam kehendak firman Allah, meskipun ada air mata, tapi satu hal, percayalah, air mata kita ini ditabung dalam kirbatnya Allah. Kenapa ditabung dalam kirbatnya Allah? Allah tahu segala kebutuhan kita, penderitaan kita. Dia ikut turut menanggung kehidupan kita. Ayo kita lihat dulu sebagai pembukaan, sebagai kita lihat dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Saya bacakan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam panggilan kudus. Kalau kita menolak, artinya firman Tuhan menjawab kepada kita. Kita ini menolak Allah. Artinya itu juga diartikan yang lain, memberontak, membelakangi Allah. Tidak bisa bertatap muka dengan Allah. Kenapa demikian? Karena ada pelanggaran. Karena kita masih suka berpikir-pikir yang sempit. Berpikir-pikir untuk hal-hal yang membuat cemar. Suka berpikir yang membuat orang lain rugi. Membuat orang lain tidak bisa melakukan ini dan itu. Membuat orang lain menjadi batu sandungan. Sidang Tuhan yang kami kasihi, pada kesempatan ini dalam ibadah kita hari ini, mari panggilan surga itu panggilan secara khusus. Arti secara khusus ini Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita, dikeluarkan kita ini dari kehidupan yang cemar. Kehidupan cemar apa? Cemar melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Cemar melakukan
hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah kita ajaib. Padahal Tuhan Allah kita memanggil kita dalam hidup dalam kekudusannya dengan maksud-maksud yang mulia. Pada kesempatan ini kalau saudara mau melakukan terbaik, lakukan terbaik. Terima panggilan surga ini. Kita lihat contoh. Orang-orang yang dipanggil menerima panggilan surga ini, menerima panggilan hidup dalam kekudusannya. Saudara dan saya, kita semua dipindahkan dari kegelapan menuju terang yang kudus. Di dalam terang yang kudus inilah Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Kesempatan untuk memuliakan nama Dia. Kemarin-kemarin kita hidup cemar. Kemarin kita hidup suka melakukan yang jahat, perbuatan yang jahat, membuat orang lain rugi, membuat orang lain bisa tidak bertumbuh, membuat orang lain bisa tidak mau beribadah, dan lain sebagainya. Kesempatan hari ini, malam ini kita lihat contoh di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Di dalam ayat ketiga kita singkat aja sampai yang ke-8. Panggilan Saulus yang dirubah oleh kemudian hari menjadi Paulus. Saulus membawa satu surat kuasa. Merasa dirinya menang. Merasa dirinya kuat. Merasa dirinya penguasa. Merasa dirinya bisa menjatuhkan orang-orang percaya. Menjatuhkan orang-orang yang lain. Dia berpikir, aku ini orang hebat. Dia berpikir, aku ini orang kuat. Siapa yang dapat menandingnya? Bapak Ibu, sidang Tuhan yang kami kasih. Orang-orang yang melakukan demikian merasa hidupnya benar di pemandangan diri sendiri. Merasa kuat, itu hal yang melakukan yang cemar di hadapan Tuhan. Merasa orang lain, menuding orang lain, itu hidupnya tidak betul. Curiga yang berlebihan, itu orang itu mencuri dan sebagainya. Sidang Tuhan yang kami kasihi, kalau ada orang-orang yang berbuat salah kepada kita, kalau ada orang-orang yang ingin melakukan cemar terhadap kita, pembela kita adalah kuasa Roh Kudus. Dia akan melakukan pembelaan kita. Sidang Tuhan yang kami kasih, kalau kita cerita ini di dalam Kisah Rasul ini, murid-murid Yesus begitu gentolnya, begitu giatnya, begitu semangatnya, dia malah memberitakan firman Allah. Dia tidak segan-segan, meskipun secara fisik tubuhnya dilukai, secara mental diteror, banyak kata-kata, banyak satu ucapan-ucapan mungkin bisa membuat kita ini mundur. Tetapi percayalah, di dalam nama Yesus ada kuasa surga yang dapat meruntuhkan, yang dapat merobohkan segala tipu muslihat si iblis. Orang-orang yang sok berkuasa, orang-orang yang membawa surat-surat kuasa, merasa membawa surat kuasa dari pembesar, dari ahli Taurat, dari para imam-imam dan lain sebagainya. Sidang Tuhan yang kami kasih, orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti tidak akan dipermalukan. Ada waktunya. Ada nyanyian, ku angkat tanganku serahkan hidup ini. Serahkan
hidup ini, mari kita angkat tangan. Tanda kita berserah kepada nama Yesus. Berjalanlah dalam kehendak firman Allah. Saudara pasti akan memperoleh. Kita akan memperoleh. Memperoleh apa? Kita lihat saudara dalam cerita ini. Saulus begitu menggebu-gebu membawa surat kuasa. Ada saatnya musuh itu dikalahkan. Ada saatnya musuh itu direbahkan, dirobohkan. Dengan membawa kuda, membawa kekuatan penuh dari imam-imam besar. Saulus ini berjalan. Yang dia nanti berjalan. Cahaya sinar kemuliaan Allah menghentikan kuasa-kuasa jahat itu. Menghentikan surat kuasa itu. Tuhan tidak berkenan. Tuhan memanggil Saulus menjadi hambanya. Sidang Tuhan yang kami kasih. Mungkin saat ini kita menerima surat, memberitahu bahwa Declan harus pindah. Kontrakan sudah habis waktunya, ada pembayaran dan lain sebagainya. Sidang Tuhan yang kami kasih, mari kita bawa perkara ini di hadapan Tuhan Allah kita ajaib. Tuhan, saya tidak mampu. Di depan itu ada musuh. Di depan itu membawa satu bala tentara. Dia membawa kekuatan kuda yang begitu banyak, begitu dahsyat. Suara gemuruh itu mungkin membuat kita takut. Derap langkah kuda itu membuat kita ini takut, pesimis, membuat kita ini bisa-bisa pahit. Kok begini, tidak ada cara Tuhan. Sidang Tuhan yang kami kasih, air mata kita ditabung dalam kirbatnya. Derap langkah kuda itu. Firman Tuhan turun dari surga, menjatuhkan semuanya. Dijatuhkan semua derap kuda itu, surat yang dibawanya itu melayang, terbawa angin, dan habislah surat kuasa itu. Dan saat itu juga orang yang berkuasa, orang pembesar yang ingin melakukan kejahatan, detik itu juga dalam nama Yesus, orang itu menjadi buta. Musuh kita yang ingin menghantam kita, musuh kita yang ingin menembak kita, dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, aku disembuhkan. Mujizat itu masih ada. Mujizat kesembuhan itu masih ada. Mujizat Tuhan tolong kita ini masih ada, masih berlaku sampai hari ini. Dalam kurun waktu 3 hari, Saulus yang dikatakan orang pembesar, yang dikatakan orang berkuasa, dia tidak berdaya. Dia tidak bisa melakukan ini dan itu. Tubuhnya, fisiknya menjadi lemah. Lunglai, matanya menjadi buta. Kesempatan pada hari ini, panggilan kudus yang dari surga itu, mari kita terima dengan hati yang tulus. Bila panggilan kudus itu dapat menyinari kehidupan kita semua, dapat membuka mata rohani kita bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Mujizat itu masih ada.
Sidang Tuhan yang kami kasih. Murid Yesus yang lain dipanggil untuk menjamah, untuk menghidupkan kembali Saulus. Ananias dipanggil untuk menghidupkan kembali. Sidang Tuhan yang kasih. Inilah panggilan kudus. Ananias dipanggil untuk berdoa untuk Saulus. Di dalam nama Yesus, Saulus, Tuhan pakai hidup. Tuhan pakai hidup. Kemarin kita menjadi orang-orang yang pemberontak. Kemarin kita menjadi orang-orang yang hidup fasik, hidup cemar. Di dalam nama Yesus, saat ini Tuhan jamah kita. Tuhan jamah kita. Dikeluarkan kita dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Terang ajaib itulah yang menyinari kehidupan kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Dikatakan, biarlah kita ini jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita akan baca Bapak Ibu. Surat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah tujuan surga. Panggilan surga supaya kita ini tidak serupa dengan dunia ini. Dapat membedakan manakah kehendak surga dan kehendak dunia. Manakah pembicaraan yang tidak membangun, manakah pembicaraan yang membangun. Kita harus bisa membedakan, bisa memilah. Sidang Tuhan yang kami kasih. Panggilan kudus inilah dengan satu tujuan dengan masuk untuk memisahkan saudara dan saya keluar dari hidup cemar, keluar dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Kalau hari ini, kalau kemarin kita melakukan hidup cemar, di dalam nama Yesus, angkat tangan, percayalah Tuhan Allahmu ajaib memakai kehidupan kita, memakai kehidupan saudara untuk masuk dalam kehidupan kekudusan surga, untuk menjadi serupa dengan gambar Allah. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Allah kita ajaib, memanggil dengan kudusannya. Jadilah di dalam kehendak surga. Jadilah anak-anak Allah yang siap diberkati, yang siap melakukan hal yang terbaik bagi surga. Jangan kita ini melakukan hal yang cemar, tetapi tunduklah kepada kehendak surga. Tunduklah dalam hadirat Allah dan dapatkan kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak, yang surga mau. Supaya saudara-saudara saya ini menjadi seorang hamba-hamba Tuhan yang layak. Layak artinya Bapak Ibu, layak dipakai. Layak untuk jalan. Layak untuk melakukan ini dan itu. Surga itu memakai saudara dan saya untuk menjadi hambanya, menjadi alatnya. Saudara kasih Tuhan, kita semua ini masih ingin menjadi alatnya Tuhan. Mari lakukan yang terbaik. Meninggalkan kehidupan yang lama menuju panggilan surga. Saudara, panggilan surga itu menanti buat kita.
Panggilan surga itu sudah menanti. Ayo kita tinggalkan kehidupan yang lama. Kita menuju kehidupan yang lain. Kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Timotius 2 ayat 15 dan 17. Ya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ayat 16, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Sidang Tuhan yang kami kasih, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan. Melakukan pekerjaan ini, melakukan pekerjaan itu, dan lain sebagainya. Layak artinya pekerjaan itu membawa berkat. Pekerjaan itu membawa sukacita. Pekerjaan itu bisa diterima satu dengan yang lain. Silakan orang lain, silakan dunia mencemooh. Tapi pada saatnya Tuhan mengangkat kita. Pada saatnya Tuhan yang melayakkan kita. Dunia tidak dapat menggagal-gagalkannya. Tetapi dunianya bisa tercengang melihat pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan tetap berdiri tegak, tetap bisa melakukan ini karena Dialah Allah yang ajaib. Kepada sidang Tuhan yang kami kasihi, janganlah kejut atau terhati. Lihat, Tuhan ingin memakai kita lebih lanjut. Sidang Tuhan yang kami kasihi, tersenyumlah surga. Tersenyumlah bagi surga. Saudara kasih Tuhan, Tuhan pakai kehidupan kita lebih layak. Sebagai ayat terakhir, ayat yang ke-21, ayat 2 Timotius 2 ayat ke-21. Jika seorang menyingkirkan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk masuk yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tuhan pakai kita semua. Tuhan pakai saudara menjadi satu alat yang mulia. Panggilan surga untuk hidup kudus. Kudus di dalam kuasa urapan surga. Hidup dalam kudus kita bisa bekerja. Pekerjaan itu meskipun kita pekerjaan sebagai tukang sapu, tukang cuci, di mata Bapa surga, apapun pekerjaan kita, Tuhan yang melayani. Tuhan tidak memandang itu pekerjaan remeh dipandang manusia. Semuanya dipandang Allah itu pekerjaan yang mulia. Meskipun sebagai tukang cuci, tukang becak, sebagai office boy, dan lain sebagainya. Kalau saudara mau hidup dalam kekudusan, pekerjaan itu akan membawa satu dampak yang mulia, menjadi berkat. Sidang Tuhan yang kami kasih, yang berdoa dengan kuasa firman Allah, Tuhan yang menjangkau saudara, Tuhan mengurapi saudara, apapun pekerjaan saudara, di dalam nama Yesus hari ini Tuhan memberikan satu hidup dan kekudusan, melayakkan saudara menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai lebih lanjut penuh dengan urapan surga. Tuhan Yesus berkati. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi kami semua, berkati gereja ini untuk hormat kemuliaan bagi nama. Terpuji Tuhan, Engkau Allah hidup, Allah kekal. Dalam nama Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.